Jadi dugaan awal adalah karena terbakarnya baterai saat tengah diisi daya. Demikian Reza. Ya, Radi, apakah tadi juga dikatakan nantinya akan dilakukan inspeksi terkait dengan kelayakan gedung? Ya, Reza dan pemirsa, bisa kita tegaskan jika saat ini proses pencarian masih terus dilakukan petugas ketika tadi sudah berhasil dilakukan di lantai dasar, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Ini petugas gabungan masih fokus melakukan pencarian di lantai 5 dan 6. Kendala yang terjadi adalah masih pekatnya asap di dalam ruangan yang ada di lantai 2 hingga lantai 6. Nah, ini bisa kami perlihatkan di layar televisi Anda. Bagaimana petugas damkar menurunkan sebuah mobil alat berat yang biasa kita sebut Skylab begitu, Reza, untuk mempermudah proses pencarian para korban yang masih dilaporkan hilang. Demikian, Reza. Ya, Radi, 17 orang dinyatakan tewas ataupun diduga hingga saat ini 17 tewas. Untuk korban hilang hingga saat ini ada berapa, Radi? Ya, hingga saat ini bisa kita sampaikan jika korban tewas yang sudah dalam kondisi tak bernyawa begitu, Reza, 17 kantong jenazah. Itu artinya memang 17 orang ini sudah dalam kondisi tidak bernyawa ketika berhasil dievakuasi petugas dari lantai 3 dan lantai 4. Namun untuk jumlah atau total korban hilang, korban yang dilaporkan hilang hingga saat ini polisi masih melakukan pendataan karena semuanya masih proses dan akan kembali dilaporkan kepada media ketika semua sudah selesai. Nah, bisa kami memastikan saat ini proses pencarian evakuasi itu difokuskan di lantai 5 dan lantai 6 gedung, Reza. Di 2 lantai ini juga diduga masih ada sejumlah karyawan yang memang terjebak saat peristiwa kebakaran terjadi. Nah, ini bisa kita laporkan juga kalau 17 kantong jenazah yang tadi sudah berhasil dievakuasi. Kondisi para korban tewas itu tidak dalam kondisi terbakar begitu, Reza. Yang menurut Kapolres tadi kemungkinan mereka meninggal dunia karena sudah lemas menghirup asap pekat saat kebakaran terjadi. Demikian, Reza. Ya, Rani, proses apa yang saat ini dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, sebuah alat berat jenis Skylab diterjunkan ke lokasi. Bisa Anda saksikan langsung di layar televisi Anda. Ini adalah sebuah alat yang mumpuni milik tugas damkar DKI diterjunkan. Dengan alat ini petugas bisa menaiki tangga dan langsung mengarah atau menuju ke lantai yang memang dituju atau disasar. Dengan begitu menggunakan alat ini akan mempermudah proses pencarian atau monitoring dari luar. Begitu, Reza. Ya, Rani, selain korban tewas yang ditemukan, apakah ada korban yang terluka? Ya, seperti yang dari tadi kita tampilkan di layar televisi, di peristiwa awal itu jumlah karyawan, kalau saya tidak salah angkanya sekitar 15 orang sempat terjebak di, saya ajak Anda ke sisi kiri gedung ini. Nah, di sisi ini adalah 15 karyawan yang memang sempat menyelamatkan diri ke atas saat kebakaran dan asap pekat memenuhi semua ruangan. Dari 15 orang yang berhasil dievakuasi menuruni anak tangga,
Beberapa di antaranya memang diketahui mengalami luka-luka, seperti luka memar dan sesak napas. Namun tidak ada dari mereka yang mengalami luka bakar karena kemungkinan besar para karyawan ini memang berada di lantai atas atau lantai 2 dan seterusnya. Sementara api berkobar di lantai dasar. Ya, Radi, apakah Anda sudah mendapatkan informasi atau bisa mewawancarai mungkin pedagang di sekitar lokasi kejadian ataupun warga yang menjadi saksi saat kebakaran terjadi? Ya, Reza, dapat kami sampaikan di lokasi memang cukup crowded ya. Namun dari hasil colek-colek saya tadi ke sejumlah warga yang ada di lokasi saat ini, mereka adalah warga-warga baru yang memang ingin sekedar ingin melihat lokasi kebakaran. Sementara untuk para karyawan maupun saksi-saksi mata yang melihat langsung di lokasi kejadian saat peristiwa kebakaran terjadi, kemungkinan sudah diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Reza dan pemirsa di rumah, kita bisa tampilkan kembali bagaimana kerja keras petugas damkar akhirnya kembali menemukan satu korban tewas lainnya. Diangkut menggunakan kantong jenazah. Ini adalah korban tewas yang ditemukan, adalah korban ke-18, Reza. Halo Reza, yang bisa saya sampaikan, saya akan mencoba mendekat walaupun memang agak riskan karena tidak boleh. Visual terbaru ini menampilkan dua kantong jenazah berisi korban kebakaran. Baik, Dengan berarti begitu, 19 korban tewas ya, Rani? Berhasil ditemukan saat ini dengan total mencapai saat ini 19 korban tewas. Reza. Ya, Rani, nantinya dapatkah Anda mengkonfirmasi 2 orang tewas yang ditemukan baru saja ini ditemukan di lantai berapa, Rani? Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, proses pencarian pasca 17 korban tewas ditemukan difokuskan di lantai 5 dan lantai 6. Kemungkinan besar kedua korban tewas yang baru saja ditemukan di lantai 5 atau lantai 6. Mengingat penyisiran dilakukan dari bawah, jadi kemungkinan besar keduanya berhasil ditemukan di lantai 5. Reza. Nah ini sterilisasi oleh petugas sebelum kedua jenazah kembali dievakuasi menggunakan mobil jenazah dari Palang Merah Indonesia. Reza. Ya, baik. Rani, untuk pendinginan sendiri apakah dilakukan secara bersamaan atau nantinya dilanjutkan setelah proses evakuasi selesai dilakukan? Untuk proses pendinginan saat ini sudah benar-benar padam ya, Reza. Jadi petugas tidak lagi melakukan pendinginan karena proses, Masya Allah, itu barusan aja salah satu material gedung berupa kaca lepas begitu Reza, yang dan hampir mengenai salah seorang petugas damkar. Jadi beruntungnya petugas damkar dan kepolisian berhasil memperingatkan petugas damkar itu agar berlari begitu, sehingga tidak kena pecahan kaca itu. Ya Reza, kembali lagi ke proses pendinginan tadi, bisa kita sampaikan ketika proses evakuasi dilakukan, ketika proses pendinginan sudah benar-benar dilakukan. Jadi saat ini visual yang bisa kami tampilkan dari salah satu korban. Jadi untuk saat ini Reza tidak ada lagi proses pendinginan.